Selamat bertemu adik-adik penggemar fisika pada materi momentum linier dan tumbukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada pertemuan pertama ini saya akan membahas mengenai momentum linier, impuls, dan hukum kekekalan momentum. Selamat menyimak. Momentum linier. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda yang sedang bergerak. Kesukaran memberhentikan suatu benda bergantung pada massa dan kecepatannya. Momentum linier itu dinotasikan dengan T besar secara matematis bahwa momentum linier itu sama dengan massa kali kecepatan benda tersebut. P sama dengan M kali P. P itu adalah momentum, satuannya kilogram meter per sekon. M massa benda, V itu kecepatan benda. Massa itu adalah besaran skalar, V kecepatan besar vektor, jadi massa kali massa itu tadi skalar, vektor, di skalar kali vektor, hasilnya adalah vektor. Jadi momentum juga termasuk besaran vektor. Jadi nanti kalau menyelesaikan masalah-masalah momentum linier di mana bendanya lebih dari satu menggunakan konsep vektor. Demikian pola P. Di sini kecepatan satu benda itu tergantung dari jenis gerakannya. Misalnya kalau gerak jatuh bebas, maka P-nya adalah akar 2GH. Momentum adalah besaran vektor yang berarti memiliki besar dan arah. Untuk momentum satu dimensi, arah dapat diluruskan dalam bentuk tanda positif dan negatif. Misalnya arah ke kanan positif dan arah ke kiri negatif. Karena momentum besaran vektor, maka resultan momentum mengikuti aturan penjumlahan vektor. Misalnya, tadi waktu kita belajar vektor, bahwa salah satu ciri vektor itu yaitu memiliki komponen. Dapat diuraikan komponennya pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, dalam hal ini kita anggap bahwa dua buah benda memiliki momentum P1 dan P2. Kedua momentum memiliki sudut sebesar alfa. Maka hasil penjumlahan P1 dan P2 atau resultan kedua buah benda sama dengan akar P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2 P1 P2 cos alfa. Di mana P1 itu adalah momentum benda 1, P2 momentum benda 2, alfa itu sudut antara momentum 1 dan momentum 2 atau benda 1 dan benda 2. Nah, bila nanti dia tegak lurus, berarti alfanya 90. Di cos 90 sama dengan 0. Nah, perlu diingat bahwa waktu belajar trigonometri di awal, besar-besar kosinus dan sinus sudut istimewa itu harus dihafal.
Sekarang kita lihat contoh soal dua buah benda A dan B masing-masing bermassa 4 kg dan 2 kg. Keduanya bergerak seperti pada gambar. Tentukan momentum benda A, momentum benda B, kemudian jumlah momentum kedua benda berikut. Nah, biasakan di dalam mengerjakan soal, tulis dulu diketahui, kemudian usahakan satuannya dalam satu sistem. Kemudian baru ditanyakan dan jawab sesuai dengan yang ditanyakan. Seperti dalam hal ini, diketahui massa benda A 4 kg, massa benda B 2 kg, kecepatan benda A itu 2 meter per sekon, benda B 3 meter per sekon. Ditanya PA berapa, PB berapa, kemudian yang ketiga resultan daripada momentumnya. Nah, tadi sesuai dengan rumus bahwa P sama dengan M kali V. Maka momentum benda A sama dengan massa benda A kali kecepatan benda A. Jadi sama dengan 4 kg kali 2 meter per sekon, jadi 8 kg meter per sekon. Sedangkan untuk benda B, jadi massa B kali kecepatan benda B sama dengan 2 kg kali 3 kg sama dengan 6 kg meter per sekon. Nah, resultannya jumlah momentum kedua benda. Di sini kalian bisa lihat bahwa antara benda A dan B membentuk sudut 90 derajat. Sesuai dengan rumus yang tadi bahwa resultan dua buah vektor untuk momentum tadi P sama dengan akar P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2 P1 P2 cos alpha. Karena di sini alfanya 90, cos 90 0, maka rumusnya menjadi akar PA kuadrat tambah PB kuadrat. Sama dengan 8 kuadrat ya, ditambah 6 kuadrat sama dengan akar di sini salah, yaitu sebenarnya adalah 64 ditambah 36, jadi hasilnya adalah 10 kg meter per sekon. Kita lanjutkan belajar impuls. Impuls adalah hasil kali gaya dengan selang waktu gaya bekerja terhadap benda. Impuls itu dinotasi dengan I besar, sehingga impuls I sama dengan F kali delta T. Di mana F itu adalah gaya yang bekerja pada benda, satuannya adalah Newton. Delta T selang waktu gaya bekerja, satuannya sekon. Nah, dari hukum kedua Newton dapat disederhanakan nanti bahwa impuls sama dengan perubahan momentum. Ingat bahwa F sama dengan M kali A, di mana A itu adalah delta P per delta T, sehingga dapat disederhanakan I sama dengan MP2 min MP1. Jadi, tadi impuls itu adalah hasil kali gaya dengan selang waktu lamanya gaya bekerja pada suatu benda. Impuls juga sama dengan perubahan momentum. Impuls ini adalah juga besaran vektor, sehingga nanti arah gaya bekerja harus diperhatikan. Misalnya, kalau bendanya mula-mula bergerak ke kanan, ya, kemudian gayanya juga bekerja ke kanan, sehingga nanti P2-nya adalah positif.
Seandainya nanti bendanya bergerak ke kanan, tapi gayanya bekerja ke kiri, maka nanti P2-nya adalah negatif. Karena impuls adalah besaran vektor. Jadi saya ulangi bahwa impuls nanti satuannya adalah Newton sekon. Bila disederhanakan sama dengan kilogram meter per sekon. Jadi satuannya sama dengan momentum. Sehingga dia memiliki dimensi yang sama dengan momentum. F adalah besar gaya yang bekerja benda, satuannya Newton. Delta T selang waktu, satuannya sekon. P1 kecepatan awal benda, satuannya meter per sekon. P2 kecepatan akhir benda dalam meter per sekon. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal. Bola yang diam masanya 400 gram. Ditendang dengan gaya 100 Newton. Bila lamanya kaki menyentuh bola 0,04 sekon, maka bola akan melayang dengan kecepatan berapa meter per sekon. Seperti sekarang di awal, begitu mulai mengerjakan soal, mulailah dari diketahui satuan dalam satu sistem, seperti di sini massa 400 gram, jadikan kilogram, menjadi 0,4 kilogram, F 100 Newton, delta T-nya 0,04 sekon. Ditanya, P2-nya berapa? Nah, karena di sini bendanya mula-mula diam, itu berarti P1 atau P0-nya 0. Nah, sesuai dengan konsep bahwa impuls sama dengan perubahan momentum, jadi I sama dengan F delta T, I sama dengan MP2 min MP0 atau MP1, sehingga bisa dikombinasi F kali delta T sama dengan MP min MP0 atau MP2 min MP1. Jadi 100 kali 0,04 sama dengan 0,4 kali PT atau P2 min 0. Dan 0,04 kali 100 hasilnya adalah 4. Dibagi 0,4 maka hasilnya adalah 10 meter per sekon. Sampai di sini dulu adik-adik penggemar fisika untuk materi impuls dan momentum karena keterbatasan waktu tayang. Berikutnya nanti kita akan bahas mengenai hukum kekekalan momentum. Selamat belajar, semoga sukses sambil menunggu materi berikutnya. Terima kasih.